Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua hadirin terhormat yang telah hadir pada siang hari ini di acara launching program Learning for Life, sebuah bagian dari Komitmen Society 2030 Diageo yang merupakan rencana 10 tahun Diageo untuk membantu menciptakan dunia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui program Learning for Life, Diageo membantu tenaga-tenaga kerja di berbagai negara dalam mengasah keterampilan, memperluas kesempatan mendapatkan pekerjaan atau employability. Di Indonesia, Diageo bermitra dengan British Chamber of Commerce Indonesia atau yang dikenal juga dengan BritCham Indonesia dalam pelaksanaan program Learning for Life di Jabodetabek. Perkenalkan, saya Desi Juwita, MC yang akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelum memulai acara, kami mempersilakan kepada rekan-rekan media yang memiliki pertanyaan terkait dengan acara pada siang hari ini untuk dapat menuliskan pertanyaan Anda pada kolom chat box yang diarahkan kepada admin media dari Iris dengan format nama _media_pertanyaan dan pastikan juga menuliskan kepada siapa pertanyaan ini ditujukan. Dan untuk pertanyaan yang sudah masuk, nanti akan dijawab pada saat sesi Q&A berlangsung. Dan pertama, perkenankan saya untuk menyapa dan memperkenalkan para pembicara kita yang telah hadir pada siang hari ini. Selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Uno. Yang terhormat Executive Director British Chamber of Commerce Indonesia, Bapak Chris Brand. Yang terhormat Direktur Corporate Relation PT Langgeng Kreasi Jaya Prima atau Diageo Indonesia, Bapak Dendi Borman. Rekan-rekan dari Diageo Indonesia dan BritCham Indonesia dan juga para hadirin serta rekan-rekan media yang turut hadir secara online. Baik, untuk mengawali acara kita pada hari ini, saya ingin mengundang Bapak Dendi Borman selaku Direktur Corporate Relations Diageo Indonesia untuk dapat memberikan kata sambutan kepada tamu yang hadir. Kepada Pak Dendi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Sandiaga Uno Salahuddin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Chris Brand, Executive Director British Chamber of Commerce Indonesia. Para tamu undangan yang saya hormati, rekan-rekan media, rekan-rekan dari Diageo Indonesia, serta para hadirin sekalian. Merupakan kehormatan besar bagi kami untuk menyambut Bapak, Ibu, dan teman-teman di acara peluncuran program Learning for Life kami di Indonesia pada siang hari ini, di mana program ini juga merupakan bagian dari komitmen global kami, yaitu Society 2030 Spirit of Progress. Program ini merupakan upaya Diageo untuk berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sebagai industri pendukung sektor pariwisata, Diageo Indonesia di tengah masa pandemi COVID-19 ini sangat memahami dan ikut merasakan kesulitan yang dihadapi oleh industri ini. Kita sama-sama tahu bahwa industri pariwisata merupakan salah satu yang sangat terdampak dengan pandemi ini. Bahkan kalau kita lihat data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan sekitar 12,9 juta pekerja di sektor pariwisata mengalami pengurangan kerja dan sekitar 1 juta orang sementara tidak bekerja karena terdampak pandemi ini. Oleh karena itu, Diageo Indonesia meluncurkan program ini di Indonesia yang akan berfokus pada pendidikan pekerja muda di sektor pariwisata, bekerja sama dengan British Chamber of Commerce. Melalui Learning for Life, Diageo secara global
berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas 200.000 orang di seluruh dunia sampai dengan 2030. Dan di Indonesia sendiri, komitmen kami adalah melatih dan meningkatkan kapasitas 10.000 orang, diantaranya melalui kemitraan kami dengan British Chamber Indonesia. Untuk sementara, pada tahun pertama, kita akan mulai program ini di wilayah Jabodetabek, namun sebagai bagian dari rencana jangka panjang, semoga program ini dan bekerja sama dengan British Chamber of Commerce bisa menjangkau wilayah yang lebih luas di seluruh Indonesia. Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ikut serta mendukung program ini. Kami berharap dengan adanya program Learning for Life, kita dapat ikut berkontribusi dan membantu para pekerja muda dalam meningkatkan peluang mereka mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan mutu kualitas pariwisata, sebagaimana komitmen pemerintah Indonesia untuk mengembangkan pariwisata premium. Dan juga ikut membantu membangkitkan sektor pariwisata Indonesia dalam masa pandemi ini dan sesudahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak untuk sambutan dan penjelasan dari inisiatif program Learning for Life yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya ingin mengundang perwakilan dari Bridgechamp Indonesia, yaitu Mr. Chris Brand, selaku Executive Director of British Chamber of Commerce Indonesia, untuk memberikan kata sambutan dan menyampaikan antusiasme Bridgechamp Indonesia dalam kontribusinya pada program Learning for Life ini. And next, I would like to invite Bridgechamp Indonesia representative, Mr. Chris Brand, as the Executive Director of British Chamber of Commerce Indonesia, to give some speech and express the enthusiasm in its contribution to this Learning for Life program. Chris, the stage is yours. Terima kasih Daisy and Pak Dendi. Selamat pagi semua. Salam hangat untuk rekan-rekan semua, dan maaf ke depannya ya, saya tidak akan bicara bahasa Indonesia. Ganti ke bahasa Inggris ala Liverpool style, okay. Pak Dendi has excellently set out the background to this Learning for Life program, the significance of the timing, and the huge significance in terms of impact to workers in the hospitality sector. And you might well be wondering why the collaboration with the British Chamber, with Bridgechamp? Because isn't Bridgechamp about trade and investment and about bilateral relations? At our core, Bridgechamp is a membership organization. We help businesses in the UK that want to establish business relationships in Indonesia. And for our members already domiciled, already invested in Indonesia, we provide them with an eco-structure of business development support. That includes their ambitions within communities in which they do business and in their support of national ambitions as well. In these regards, I offer two snapshots that perhaps go some way to answer the question, why Bridgechamp? Firstly, 12 years ago, and in response to membership demand, Bridgechamp became the first Chamber of Commerce to establish its community portfolio, giving kids a sporting chance. This provides an opportunity to connect youth development to sport. More than 5,000 kids have had some life-changing experiences through giving kids a sporting chance. We remain the only foreign chamber of commerce with this focus on youth development through sport. Secondly, 1.5 years ago, we established our Human Capital and Education Centre. We invited British excellence to join, to work with us and to support bridging talent gaps, developing collaborations between British and Indonesian educators that will result in better capability to better serve young adults making their way in a very highly competitive world.
Diageo has been invested in Indonesia for more than 30 years. They are one of 250 highly valued members of BritCham. And to deliver on this learning for life collaboration, we also draw on the excellence available through other members. Really English will provide English language learning content specially adapted for the needs of the hospitality sector. NOCN is an international certification body that is validating the learning goals of the Learning for Life program. The Mandarin Oriental will provide inspiring facilities and partner on a work experience program. Tourism and hospitality exports amounted to $16.9 billion pre-COVID. Almost 2 years of devastating loss. As you will hear from Pat Sandi, Indonesia will need creativity. It will need excellence to rebuild the sector. Learning for Life provides the opportunity for creativity and excellence to flourish and to impact the employability of the participants and to impact the outlook for the nation. It's for all of these reasons that BritCham has the pleasure to be partnered up with Diageo for this Learning for Life program. Thank you. Thank you so much. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Kris untuk kata sambutan yang telah disampaikan pada siang hari ini. Dan seperti yang Bapak tadi bilang, memang kesempatan ini sangat berharga dan bisa menjadi satu momen yang life changing, yang bisa memberikan dampak, meningkatkan mutu dan juga kita memberdayakan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Dan untuk selanjutnya, marilah kita melihat video kata sambutan dan bagaimana pandangan dari program ini untuk industri pariwisata dan pelayanan di Indonesia oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Uno. Good morning, friends from the media, to the teams at the British Chamber of Commerce and Diageo. I don't think I need to emphasize how devastating the impact of COVID-19 has been on our tourism and hospitality sector. While domestic tourism has provided a little respite to a few, much has been as good as closed for nearly 2 years. Entrepreneurs have lost investments, adults from all generations have lost jobs and family incomes, and the ripple effect of no tourism spend has touched millions of individuals and tens of thousands of businesses, and these are unprecedented times. Last week, I saw the first international flights return to Bali, so we must dare to hope and believe that the chance to rebuild lives and livelihoods is near. But we must remember that it isn't just the Indonesian tourism and hospitality sector that has suffered. Every country in the world has suffered, and every country will be competing fiercely to regain their shares of the global tourism market. Ways we must compete and be better include creativity and excellence. So I'm delighted to have this opportunity to comment on the Diageo and British Chamber initiative, Learning for Life. First of all, it is admirable that it targets young adults who have been made redundant from the hospitality sector. Secondly, that the goal is to improve service standards and skills. Thirdly, that it provides a critical, better understanding of how hospitality business work. All this represents a fantastic opportunity. Also, this partnership of Diageo and British Chamber is very significant to this ministry. Diageo has been investing and have invested in Indonesia for decades. BritCham has been supporting the Anglo-Indonesian relationship also for decades. Both are British, and pre-COVID, Indonesia welcomed more tourists from the UK than from any other country in Europe. As we recover, we need to rebuild the tourism relationship with the UK. So it is fitting that this 5-year Learning for Life upskilling program is being implemented by British brands and will get the attentions of the British public. As we support this initiative, I also take this opportunity to send a message to British citizens that we are ready and eager to welcome you back to the charm that is wonderful Indonesia. Thank you very much.
Baik, itu tadi video sambutan dari Bapak Menteri Sandiaga Uno yang menyambut baik program Learning for Life ini. Dan sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, izinkan saya untuk kembali mengingatkan bagi rekan media yang memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk menuliskan pertanyaan Anda pada kolom chat box yang diarahkan kepada admin media dari Iris dengan format nama _media _pertanyaan, dan pastikan Anda juga menuliskan kepada siapa pertanyaan ini ditujukan. Baik, para tamu undangan yang saya hormati, tanpa perlu berlama-lama lagi, pada kesempatan ini saya ingin mengundang kembali yang terhormat Executive Director of British Chamber of Commerce Indonesia, Bapak Chris Brand, yang terhormat Direktur Corporate Relations Diageo Indonesia, Bapak Dendi Borman, untuk memulai peluncuran simbolis dari program Learning for Life di Indonesia. Ladies and gentlemen, without further ado, on this occasion, I would like to invite back to join with us Executive Director of British Chamber of Commerce Indonesia, Mr. Chris Brand, also Director Corporate Relations Diageo Indonesia, Bapak Dendi Borman, to jointly press the button on the screen as a symbolic launch of the Learning for Life program in Indonesia. And together, on my countdown, 3, 2, 1. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah atau virtual applause untuk program Learning for Life di Indonesia. Now it is officially launched in Indonesia. Wow. Baik, selanjutnya kepada rekan media yang terhormat, kini tiba saatnya sesi Q&A. Terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan media yang telah mencantumkan pertanyaan Anda pada kolom chat box. Dan bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan dan belum menuliskan, kami persilakan untuk dapat mengirimkan pertanyaan Anda pada kolom chat box yang diarahkan kepada admin media tim Iris dengan format nama _media _pertanyaan, dan pastikan juga Anda menuliskan kepada siapa pertanyaan ini ditujukan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, kita sudah ada satu pertanyaan yang masuk ya, ini secara anonim. Pertanyaan ditujukan untuk Bapak Dendi. Pertanyaannya adalah, tadi disebutkan bahwa pelatihan ini ditujukan untuk 200 orang dengan kriteria pengalaman kerja kurang dari 2 tahun. Mengapa program ini hanya dikhususkan untuk mereka yang merupakan lulusan akademi maupun industri perhotelan dan pelayanan? Baik, Pak Dendi, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang program ini untuk sementara pada saat mulai, dan tadi kita sampaikan ini adalah tahapan pertama, memang hanya ditujukan kepada prioritas pada fresh graduate dan juga yang memiliki pengalaman kurang dari 24 bulan. Kenapa? Karena program ini adalah untuk meningkatkan kemahiran dan keterampilan serta pengetahuan di industri pariwisata. Jadi harapannya ini bisa memberi bekal basic untuk keterampilan di industri pariwisata. Sehingga setelah mengikuti program ini, para peserta akan memiliki kemahiran dan keterampilan sehingga mereka memiliki kemungkinan yang lebih besar atau possibility yang lebih besar untuk bekerja di industri pariwisata, termasuk ke network-network yang tadi sudah disampaikan Pak Chris, ke network yang dimiliki oleh British Chamber of Commerce. Oke, baik, terima kasih Pak Dendi. Ini ada pertanyaan selanjutnya masih untuk Pak Dendi. Ini saya akan bacakan pertanyaannya ya. Apakah ada kemungkinan untuk menambah variasi keterampilan baru untuk kedepannya selain keterampilan-keterampilan yang sudah disebutkan sebelumnya, seperti bahasa Inggris gitu ya? Apakah ada kemungkinan nih, Pak Dendi? Iya, saya pikir
tentu saja kemungkinannya tetap terbuka untuk menambah keterampilan baru, walaupun kita mulai dengan keterampilan yang basic dan kira-kira mana yang paling dibutuhkan pada saat, situasi sekarang ini gitu. Tapi apalagi melihat, expertise-nya Bricham yang tadi sudah disampaikan Chris bahwa, Bricham memiliki divisi Human Capital and Education Center, saya yakin dan dikelola oleh pelaku bisnis langsung gitu ya. Saya yakin ke depan nanti kita lihat, kita evaluasi dan kita kembangkan program ini sehingga bisa mencakup, area of skill yang lebih luas. Baik, terima kasih Pak Dendi. Mudah-mudahan cukup informatif ya untuk Bapak Ibu juga yang mengikuti acara pada siang hari ini. And kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. The next question is directed to Bapak Chris. This is coming from Mas Teguh from Warta Event. Pertanyaannya adalah mengapa pelatihan ini memfokuskan pada 2 kecakapan yaitu bahasa Inggris dan akunting? Apakah ini yang memang sangat dibutuhkan di tengah masyarakat saat ini? So the question is, why is the training or this program is focusing on the 2 skills, the English and also the accounting? Do you think these 2 skills are the most needed right now? Please, Chris. Thank you very much for that question. I think it's a fair question to be asked. In terms of English, sometimes there's a little bit of sensitivity over British people being a little bit brave to suggest that it's the global language. Of course it is. We know from a business perspective when businesses are trying to do business together across Southeast Asia, Indonesians are not learning Thais are not learning Vietnamese. Everybody is coming together to speak English in terms of discussing, negotiating, collaborating. And it's very much that flavor with tourism and hospitality as well. Of course, I think it was Mas Teguh. Of course, that relates to foreign tourists. There is a different demand for domestic tourists. So the English language excellence is very, very important to understand the needs of the tourists, to be able to respond to challenges or problems that the tourists might be facing, and to be able to serve them better. In terms of accounting is just one element actually among the business development elements that are within the program. Really what we're trying to do with the program is to make sure that the participants have a better general understanding of business and business in the context of hospitality. So actually, we're trying to skill them up with talents and expertise that they might need should, for example, they want to be setting up their own business, or should they have ambitions to be managing and have leadership roles within business as well. For that, obviously, accounting, business skills are very, very important. And I hope that answers your question. Baik, terima kasih Pak Chris. Tentu kalau memang bahasa Inggris itu merupakan bahasa yang global ya. Memang kita dalam berinteraksi dengan teman-teman dari luar negeri, setidak-tidaknya gitu kayak kita wajib untuk mengikuti standar yang paling minimum ini gitu. Kita harus bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, dan juga untuk accounting itu merupakan salah satu elemen dari bisnis yang mudah-mudahan dengan diberikan pembekalan mengenai accounting ini, bahkan generasi muda yang mengikuti program Learning for Life juga jika memiliki ambisi lebih untuk pengen menduduki nanti posisi manajer atau mungkin yang lainnya. Nah, ini bisa menjadi salah satu yang menjadi modal mereka juga gitu. Thank you so much Pak Chris. Once again thank you. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan untuk Pak Dendi dan juga Pak Chris. Apa harapan dan bagaimana masa depan program ini di Indonesia? Apakah pemangku kepentingan lainnya dapat ikut berkontribusi? Kita akan mulai dengan Pak Dendi terlebih dahulu. Silakan Pak Dendi. Baik, terima kasih, dan saya pikir ini pertanyaan yang sangat baik dan sangat bagus gitu. I believe that Chris also is eager to respond on this, Chris ya. Tapi harapannya dan
tadi kami sampaikan di depan bahwa program ini kita mulai sekarang dengan skala yang kecil, area Jabodetabek, pesertanya 200 orang, tapi seiring berjalannya waktu, dan ini juga menjadi komitmen Diageo untuk 5 tahun ke depan, kita berharap skala program ini akan semakin besar, dan menjangkau lebih banyak orang dari lebih banyak wilayah di Indonesia, hingga harapannya ini bisa membantu, paling tidak untuk sekarang ini bisa membantu untuk memberikan skill yang lebih baik, persiapan yang lebih baik bagi angkatan kerja muda kita untuk menghadapi situasi pekerjaan di new normal, di normal baru selama pandemik maupun setelah setelah pandemi ini berlalu, dan lebih ke depannya berkontribusi kepada Indonesia khususnya di sektor pariwisata dan hospitality. Mengenai stakeholders yang terlibat, saat ini kami berterima kasih sekali lagi kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun harapannya akan lebih banyak lagi pemangku kepentingan, apakah itu dari government, non-government, NGOs, teman-teman yang lain yang business networks juga yang ingin berkontribusi. Kami terbuka, saya yakin Diageo dan Bricam sangat terbuka untuk stakeholders lain yang ingin ikut berkontribusi sama-sama. Saya percaya bahwa semakin banyak pihak-pihak terlibat, semakin baik sinergi kita, outcome dari program ini pun akan lebih baik. Saya kira itu mungkin jawaban dari saya, dan nanti mungkin Pak Kris akan bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dendi. Thank you. And next we would like to hear also from Pak Kris. Do you would like to add something more? Please do. Yeah, thank you. Just to comment on the rollout beyond Jabodetabek at the beginning. I was in London with President Jokowi when he first made the statement that he wanted to create another 9 Balis, I think it was, for Indonesia. Certainly those ambitions are being rolled out at the moment, significantly hampered by the impacts of COVID. And given that this particular program, Learning for Life, is aligned with upskilling in the tourism and hospitality sector, it is logical that the spread of the program will go from Jabodetabek to those areas that are targeting tourism, and perhaps in particular targeting foreign tourists. So in that regard, very much in support of national ambition. I think one has to be practical when rolling out anything at the beginning, and given the uncertainty, even as simple as will we be able to do this as face-to-face learning versus online learning, given the uncertainty, the practical approach to keep the geographical region smaller and more manageable is simply in line of wanting to start off in a very, very successful way that can really drive the optimism and drive the rollout and scale of the program. Thank you. Thank you Pak Kris. Ya, memang kita punya visi ya, untuk kedepannya kita bisa memperluas lagi ya, tidak hanya Jabodetabek, tapi kita punya harapan kedepannya bisa menjangkau skala nasional juga yang tadi sudah disampaikan. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan untuk Bapak Dendi dari Bobby, dari media patadaily.id. Pertanyaannya Pak Dendi adalah, apakah program ini untuk menciptakan entrepreneur? Mohon konfirmasi atau penjelasan atau informasi yang lebih detail. Ya, terima kasih Pak Bobby, pertanyaannya yang sangat menarik. Memang di awal program ini kita mentargetkan ambisinya adalah improvement skills in hospitality ya. Jadi apakah itu dia akan berkecimpung di dunia kerja? Memang beberapa materi yang masih sangat basic, tapi juga ini bisa menjadi bekal yang men-trigger atau memacu ambisi si calon peserta tadi untuk menjadi entrepreneurs di sektor hospitality atau di sektor pariwisata. Kita tahu bahwa juga anak-anak muda sekarang, termasuk fresh graduate,
kira-kira juga banyak porsinya atau banyak mereka yang punya ambisi untuk jadi entrepreneur instead of menjadi pekerja gitu ya. Tapi ya saya pikir itu ada prosesnya. Apakah dia akan langsung menjadi entrepreneur atau dia proses dulu mendapatkan lebih banyak knowledge dari dunia kerja, dari dunia pariwisata yang digelutinya, kemudian beralih menjadi entrepreneur. Saya pikir itu kemudian menjadi ranah masing-masing individu yang ikut dalam proses ini. Tapi bagian dari kurikulum saya rasa ada dalam training ini juga untuk memberi pengetahuan jika ingin menjadi pelaku usaha di bidang pariwisata. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaannya Pak Bobi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dendi. Selanjutnya ini adalah pertanyaan dari Mbak Nelly dari Indopos. Mungkin Pak Dendi bisa menjelaskan lagi lebih detail bagaimana cara menyeleksi para penerima pelatihan. Karena secara kuota tampaknya terbatas ya. Jadi apakah ada kriteria yang harus dipenuhi lainnya atau bagaimana teman-teman akan menyeleksi para penerima pelatihan ini? Baik, saya akan coba. Terima kasih pertanyaannya Mbak Nelly. Saya akan mencoba menjawab, but I think as Bridgechamp, our partner also have more expertise on the context, on the substance maupun technicality-nya nanti mungkin bisa ditambahin Pak Kris. Jadi kita akan menseleksi dari baik dan melalui partner-partner kami maupun membuka kesempatan terbuka kepada mereka-mereka yang ingin berpartisipasi dalam program ini. Akan ada proses seleksi tentu saja, nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Kris lebih detailnya. Kita akan seleksi menjadi 200 orang, akan diberi training dan nanti akan ada evaluasi dan ujian bagaimana kemudian mereka diseleksi lebih menjadi lebih sedikit orang atau sekitar 50-60 orang yang akan mendapat pelatihan on the job training. Mungkin lebih detail dalam proses seleksinya beberapa poin akan ditambahkan Pak Kris. Thank you Pak Dendi and Nelly for the question. For the first rollout of this program, selection rather for the first 200 is going to be significantly based on first to respond. Okay, then during the 1 month of the Really English for Hospitality program, towards the end there will be various examination and testing points. From there we will be doing some filtering and some streaming based on the standard of the English language. Because what we need to put together when we're putting these groups in a classroom together is we need them at a similar level of English language. So it will not, the filtering will not be on the basis of educational excellence, if that's what you're asking, Nelly. Actually, everyone will have an opportunity, not just those that perhaps have higher academic qualifications or indeed have worked in a 5-star, for example, hospitality facility. In the first instance, everyone has the same opportunity, and during the 4-week program, filtering will happen, and that filtering will then impact the groups that will do the classroom work together, and also how we can then offer them the different diverse work experience opportunities as well. Baik, thank you Pak Dendi dan juga Pak Kris atas jawabannya. Dan ternyata tadi telah menjadi pertanyaan terakhir dari sesi Q&A pada siang hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh tamu undangan dan juga teman-teman rekan media sekalian pada acara hari ini, yaitu launching program Learning for Life. Dengan telah diluncurkannya program Learning for Life, kami berharap program ini dapat memberikan dampak positif kepada para pekerja sektor pariwisata dimanapun, dan juga ini merupakan bagian rantai dari usaha kami dan juga untuk masyarakat luas. Akhir kata, saya Desi Juwita, selaku MC acara peluncuran program Learning for Life, pamit undur diri. Jaga kesehatan, sampai jumpa di acara selanjutnya.